vraiment, on va continuer l'entraînement jusqu'au départ, Inch'Allah. Bien sûr, il y a un fin de semaine parce que ni au donner équipe la dire. Pada laga pamungkas Piala Kemerdekaan 2025, Timnas Indonesia U17 akan berhadapan dengan Mali U17 di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin 18 Agustus. Antusiasme masyarakat Sumatera Utara pun begitu besar menyaksikan laga tersebut. Ini dibuktikan dengan habisnya tiket pertandingan pamungkas melawan Mali, mengingat Garuda Asia berpeluang jadi juara. Dan kini penjualan tiket baik offline maupun online telah resmi ditutup. Untuk memeriahkan pertandingan terakhir Piala Kemerdekaan 2025 akan menghadirkan sejumlah hiburan. Band rock NTRL dan pertunjukan seni 80 Kulcapi akan menghibur penonton di Stadion Utama Sumatera Utara. Jika melihat hasil yang ada, Timnas Indonesia U17 menduduki posisi kedua klasemen Piala Kemerdekaan 2025. Tim berjulukan Garuda Asia itu meraih 4 poin dari 2 partai dengan hasil diimbangi Tajikistan 2-2, kemudian menang 2-0 atas Uzbekistan. Timnas Indonesia U17 berpeluang menjuarai Piala Kemerdekaan 2025, asalkan bisa mengalahkan Timnas Mali yang kini memuncaki klasemen setelah menang dalam 2 laga. Tentu tidak mudah mengalahkan Mali karena adanya perbedaan kualitas. Mengalahkan Mali akan membuat poin Indonesia menjadi 7 dan menjadi juara turnamen. Lalu dengan status sebagai tuan rumah dengan adanya dukungan supporter, Timnas Indonesia U17 masih punya peluang untuk memenangi pertandingan. Maka dari itu menjadi sebuah laga penentu kemenangan dalam Piala Kemerdekaan 2025, maka pertandingan antara Timnas Indonesia U17 kontra Mali U17 dipastikan bakal penuh sesak penonton. Laga terakhir di turnamen yang khusus disiapkan untuk uji coba Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 ini dipastikan memiliki atmosfer yang kuat setelah PSSI memastikan seluruh tiket sudah ludes terjual. Hal ini membuktikan bahwa antusiasme supporter Indonesia tetap tinggi, baik dalam laga timnas senior maupun kelompok umur seperti U17 sekalipun. Bahkan meskipun hanya bertajuk laga uji coba, dukungan yang diberikan tetap luar biasa besar. Ini menunjukkan bahwa semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap sepak bola tanah air tidak pernah memandang level pertandingan. Selama Garuda bertanding, supporter siap memenuhi tribun. Dan atmosfer kemerdekaan bakal begitu terasa kental di Stadion Sumatera Utara menjelang laga pamungkas antara Timnas Indonesia U17 melawan Mali dalam ajang Piala Kemerdekaan 2025. Antusiasme tinggi para supporter menjadi bukti nyata semangat nasionalisme yang menggelora seiring dengan perayaan HUT RI. Kehadiran puluhan ribu pendukung di stadion menciptakan gelombang semangat yang luar biasa, memberikan energi tambahan bagi para pemain muda Indonesia untuk menunjukkan performa terbaik mereka di atas lapangan. Pasukan Garuda Asia harus bisa memetik kemenangan untuk memastikan diri sebagai juara di turnamen ini, sekaligus mempersembahkan kado spesial untuk peringatan kemerdekaan Indonesia. Dalam pertandingan sebelumnya kontra Uzbekistan, permainan tim lapis 2 milik Novarianto ini cukup mengalir. Ini membuat jarak antara pemain dari bangku cadangan dan 11 pemain inti tidak terlalu jauh. Hasilnya, mereka menutup laga dengan solid melalui kemenangan 2-0 di pertandingan tersebut. Modal ini tentu penting untuk melawan Mali yang tampil superior di Piala Kemerdekaan. Mali sesuai prediksi langsung tancap gas sejak laga perdana dan mengalahkan Uzbekistan dengan skor 5-1. Tim yang melaju jauh di Piala Dunia U17 2023 ini benar-benar jadi tim dengan lini depan mematikan. Selanjutnya, mereka sukses menggilas Tajikistan dengan skor 4-2. Lini pertahanan Garuda Asia tentu akan mendapatkan ancaman serius. Upaya untuk rotasi di laga sebelumnya diharapkan membuat pemain lebih percaya diri di lapangan. Sementara itu, Novarianto menyadari bahwa Mali akan jadi lawan yang sulit dikalahkan. Ini menjadi tantangan kepada semua pemainnya untuk mempersiapkan fisik dan mental. Dia ingin semua pemain Garuda Asia bermain berani dan siap berduel melawan Mali. Nova meminta pemainnya tidak ciut menghadapi tim asal benua Afrika tersebut. Meskipun dia menyadari bahwa lawannya memiliki kualitas yang sangat baik dari segi postur maupun skill. Di sisi lain, Nova mengakui bahwa skuadnya saat ini masih belum sempurna menjelang Piala Dunia U17 2025. Namun hal itu juga karena Garuda Muda belum diperkuat para pemain diaspora sebelum Lucas Lee, Indra Mealson, dan Mike Rajasa. Pastinya skuad saat ini masih ada kekurangan. Kita masih menunggu Lucas Lee, termasuk Nicholas Indra Mealson dan Mike Rajasa yang belum bergabung.
Harapannya kehadiran mereka bisa membuat tim ini lebih siap menuju Piala Dunia. Jadi dari segi komposisi skuad, sang pelatih Nova Arianto belum menurunkan skuad terbaiknya dalam ajang Piala Kemerdekaan 2025. Meskipun Mali U17 tampil superior di sepanjang turnamen dan dikenal dengan permainan eksplosif berbasis skill dan power, Garuda Asia masih memiliki peluang untuk mencuri kemenangan. Gaya permainan Mali U17 hampir sama dengan Korea Utara U17. Pengalaman pahit saat dibantai Korea Utara U17 di perempat final Piala Asia 17 2025 dengan skor telak 0-6 menjadi pelajaran berharga untuk melibas Mali U17 nanti. Tentu memang tak mudah mengalahkan Mali U17 yang dikenal tampil garang. Namun apapun bisa terjadi di sepak bola, termasuk melihat skuad Garuda Asia menumbangkan Mali U17. Satu yang pasti, Nova Arianto tidak menargetkan gelar juara di Piala Kemerdekaan 2025. Ia menjadikan Piala Kemerdekaan 2025 sebagai ajang mencari komposisi terbaik. Sementara itu, meski hanya berupa kompetisi persahabatan, nampaknya Mali benar-benar mengincar gelar juara. Piala Kemerdekaan 2025 ini juga dianggap sebagai ajang persiapan jelang Piala Dunia U17 2025. Oleh sebab itu, pelatih Mali juga yakin mereka bisa mengalahkan timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto. Dari awal kami ingin menjuarai kompetisi ini sehingga mental kami kuat di lapangan. Pelatih Mali sempat melakukan rotasi pemain saat menghadapi Tajikistan. Rotasi pemain ini nampaknya masih tidak mengurangi kekuatan utama Mali U17. Mali memang sempat kebobolan lebih dulu saat menghadapi Tajikistan, tetapi mampu mengejar hingga akhirnya menang. Hal ini menunjukkan bahwa Mali memang merupakan tim yang cukup kuat sehingga akan menjadi ancaman bagi timnas Indonesia asuhan Nova Arianto. Meski belum menghadapi timnas Indonesia, pelatih Mali memiliki keyakinan yang cukup tinggi untuk menangkan Piala Kemerdekaan 2025. Mali hanya perlu menahan imbang timnas Indonesia untuk menjadi juara. Mali U17 menunjukkan dominasi mutlak sejak laga pertama, mencatat kemenangan besar atas Uzbekistan 5-1 dan Tajikistan 4-2. Performa konsisten ini menegaskan posisi mereka sebagai tim yang paling siap di turnamen ini. Namun justru disitulah letak tantangan bagi Garuda Asia untuk menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing melawan tim kuat dari luar Asia. Laga ini bisa menjadi pembuktian penting bagi skuad muda Indonesia. Dengan semangat HUT RI yang masih membara, dukungan ribuan supporter serta motivasi individu yang sedang tinggi, Garuda Asia bisa saja memberikan kejutan dan menutup turnamen ini dengan sebuah kemenangan.